Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Kusuma Dewi dan rekan saya Selviana. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang penyusutan aktiva tetap. Sebelum memasuki materi penyusutan aktiva tetap, saya akan menjelaskan aktiva tetap terlebih dahulu. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis-jenis aktiva tetap yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah kendaraan, yang ketiga adalah mesin-mesin, yang keempat adalah perlengkapan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di materi yang pertama atau di penjelasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan? Yang pertama ada harga perolehan, acquisition cost. Yang kedua ada nilai residu atau salvage value. Dan yang ketiga ada umur ekonomis aktiva, economical lifetime. Materi selanjutnya adalah beberapa metode penyusutan aktiva tetap di dalam akuntansi. Umumnya nilai aktiva tetap, aset tetap akan semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya, kecuali aset tetap tertentu seperti tanah. Aktiva tetap dalam bentuk tanah, nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahannya waktu. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Pola penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat keausahan aktiva. Untuk mengakomodasi situasi ini, biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Berikut beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Metode yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus, straight line method. Metode ini adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini biasanya yang paling sering dipakai. Untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus ini dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Metode yang kedua adalah metode penyusutan saldo menurun ganda, double declining balance method. Menurut metode ini, maka penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Ini rumusnya. Ketiga adalah metode penyusutan jumlah angka tahun, sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Ini rumusnya. Yang keempat ada metode penyusutan satuan jam kerja, service hour method. Dengan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ini rumusnya. Metode yang terakhir, yaitu metode yang kelima, adalah metode penyusutan satuan hasil produksi, productive output method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Berikut rumusnya. Saya akan menjelaskan contoh soal dari penyusutan aktiva tetap dengan metode saldo menurun ganda.
Contoh soalnya seperti berikut. Langkah pertama yang harus kita ketahui dari metode saldo menurun ganda, yaitu rumusnya adalah nilai baku pada awal tahun dikali tarif depresiasi sama dengan biaya depresiasi. Cara mencari biaya depresiasi yaitu 100% dikali 5 tahun dikali 2. 5 tahun itu dari umur ekonomis, dan 2-nya adalah rumus baku dari metode saldo menurun ganda. Hasilnya 0,4. 0,4 dijadikan ke persen menjadi 40/100. Langkah kedua adalah membuat tabel. Ini adalah tabel dari metode saldo menurun ganda. Saya di sini akan menjelaskan cara mencari hasil dari setiap tabel metode saldo menurun ganda. Tabelnya terdiri dari tahun, harga perolehan, tarif depresiasi, beban depresiasi, akumulasi depresiasi, dan nilai buku. Tahun pertama, harga perolehan 30 juta rupiah, tarif depresiasi 40% seperti yang sudah saya jelaskan cara mencari tarif depresiasi. Untuk mencari beban depresiasi dari harga perolehan 30 juta rupiah dikali dengan tarif depresiasi 40% menjadi 12 juta rupiah. Untuk akumulasi depresiasi pada tahun pertama belum tertera sama hasilnya dengan beban depresiasi sebesar 12 juta rupiah. Untuk mencari nilai buku pada tahun pertama adalah dengan cara harga perolehan 30 juta rupiah dikurangi dengan beban depresiasi 12 juta rupiah menjadi 18 juta rupiah nilai buku pada tahun pertama. Untuk tahun kedua, nilai buku menjadi harga perolehan pada tahun kedua sebesar 18 juta rupiah. Untuk tarif depresiasinya 40%. Untuk mencari beban depresiasi pada tahun kedua adalah dengan harga perolehan 18 juta dikali tarif depresiasi 40% menjadi 7.200.000 rupiah. Untuk mencari akumulasi depresiasi pada tahun kedua dengan cara akumulasi depresiasi pada tahun pertama sebesar 12 juta rupiah ditambah dengan beban depresiasi pada tahun kedua sebesar 7.200.000 menjadi 19.200.000 rupiah untuk akumulasi depresiasi pada tahun kedua. Untuk nilai buku pada tahun kedua dicari dengan nilai buku pada tahun pertama sebesar 18 juta rupiah dikurangi dengan beban depresiasi pada tahun kedua sebesar 7.200.000 rupiah menjadi 10.800.000 rupiah untuk nilai buku pada tahun kedua. Nilai buku pada tahun kedua sebesar 10.800.000 rupiah menjadi harga perolehan pada tahun ketiga sebesar 10.800.000 rupiah. Tarif depresiasi 40%. Untuk mencari beban depresiasi pada tahun ketiga dengan cara harga perolehan 10.800.000 rupiah dikali dengan tarif depresiasi 40%. Beban depresiasi pada tahun ketiga sebesar 4.320.000 rupiah. Untuk mencari akumulasi depresiasi pada tahun ketiga dengan cara akumulasi depresiasi pada tahun kedua sebesar 9.200.000 rupiah ditambah dengan beban depresiasi pada tahun ketiga sebesar 4.320.000 rupiah menjadi 23.520.000 rupiah untuk akumulasi depresiasi pada tahun ketiga. Untuk mencari nilai buku pada tahun ketiga, 10.800.000 rupiah nilai buku daripada tahun kedua dikurangi dengan beban depresiasi pada tahun ketiga sebesar 4.320.000 menjadi 6.480.000 untuk nilai buku. Untuk nilai buku pada tahun ketiga menjadi harga perolehan pada tahun keempat sebesar 6.480.000. Tarif depresiasi 40%.
Untuk mencari beban depresiasi pada tahun keempat dengan cara harga perolehan Rp6.480.000 dikali dengan 40% menjadi Rp2.592.000 untuk beban depresiasi pada tahun keempat. Untuk mencari akumulasi depresiasi pada tahun keempat dengan cara akumulasi depresiasi pada tahun ketiga sebesar Rp23.520.000 ditambah dengan beban depresiasi pada tahun keempat sebesar Rp2.592.000 menjadi Rp25.842.000 untuk akumulasi depresiasi pada tahun keempat. Untuk nilai buku pada tahun keempat, cara mencarinya dengan nilai buku pada tahun ketiga sebesar Rp6.480.000 dikurangi dengan Rp2.592.000 dari beban depresiasi pada tahun keempat menjadi Rp3.888.000. Untuk nilai buku pada tahun keempat menjadi harga perolehan pada tahun kelima. Tarif depresiasi 40%. Untuk mencari beban depresiasi pada tahun kelima dengan cara harga perolehan Rp3.888.000 dikali 40%. Hasilnya adalah Rp1.555.200 untuk beban depresiasi pada tahun kelima. Untuk mencari akumulasi depresiasi pada tahun kelima dengan cara akumulasi depresiasi pada tahun keempat sebesar Rp25.842.000 ditambah dengan Rp1.555.200 pada beban depresiasi pada tahun kelima menjadi Rp27.397.200. Untuk mencari nilai buku pada tahun kelima dengan cara nilai buku pada tahun keempat sebesar Rp3.888.000 dikurangi dengan beban depresiasi pada tahun kelima sebesar Rp1.555.200 menjadi Rp2.323.800. Langkah ketiga adalah membuat jurnal. Jurnalnya seperti berikut. Di dalam jurnal terdapat beban depresiasi untuk didebit dan akumulasi depresiasi untuk dikredit. Hasilnya dari tadi cara menghitung tabel beban depresiasi untuk mengisi di dalam jurnal. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.